Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Vehicle. Kali ini saya akan membahas Racing New Master tahun 2008. Nah, apa saja yang menarik dari Racing 1 sini? Mari kita bahas lebih dalam. Ya, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa sejarah singkat tentang RX King ya, yang di Indonesia. RX King pertama kali muncul itu tahun 83 dengan sebutan RX King Cobra. Nah, itu full CBU ya teman-teman. Perbedaannya sangat jauh dari RX King New Master ini. Kebetulan yang ada di depan saya ini yaitu RX King New Master ya. Nah, di Cobra itu perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama dari swing armnya dia bulat dan stepnya masih nyatu sama swing arm di yang Cobra. Kemudian di spakbor depan masih menggunakan besi yang lebih panjang ya dibanding yang Master atau sampai peredam RX King terakhir gitu. Perbedaannya sangat jauh lah pokoknya dari Cobra sampai yang Master ini. Oke, kemudian dari RX King Master biasa dengan RX King New Master ya yang ada di depan saya ini, perbedaannya yaitu dari Mika Sen dia masih berwarna gelap kalau yang di Master biasa, sedangkan di New Master dia udah berwarna kuning keorenan. Kemudian di kaki-kaki ada perbedaan juga. Kalau yang di Master biasa kalipernya masih menggunakan satu piston dan teleskopik ya. Lampu belakang sama sen beda. Nah, di speedometer juga beda teman-teman. Dari RX King Master sampai yang ini nih, New Master. Dia tuh yang di Master biasa dia bulat tapi ada mikanya kotak gitu teman-teman. Ya oke, teman-teman. Perbedaan yang lain juga ada di bagian sektor mesinnya nih teman-teman. Dimana dari RX King Cobra sampai RX King Master itu dia blok mesinnya Y1 sampai Y3 atau Y4. Nah, sedangkan di New Master sampai RX King peredam itu dia udah menggunakan kode YP, yang artinya YP itu udah buatan Indonesia ya teman-teman. Kalau yang masih Y1 sampai Y3 itu masih build up Jepang, seperti itu. Oke, itulah beberapa penjelasan singkat tentang sejarah RX King dan perbedaannya ya teman-teman. Dari tahun 83 sampai tahun 2009. Dimana 2009 itu RX King terakhir disuntik mati teman-teman. RX King peredam namanya. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang RX King yang ada di depan saya ini teman-teman. Bagaimana kondisinya? Oke, kita akan bahas dari speedometer dulu nih teman-teman. Speedometer ini kayaknya sudah gantian. Kalau bawaan Orion sih saya kayak begitu nggak percaya karena masih mulus banget nih teman-teman. Tapi kalau ini Orion sih mantep banget build quality Yamaha tuh ya. Speedometer di sini ada speedometernya, terus ini tachometer, ada untuk mengukur jaraknya nih, tangki bensin sama RPM. Tentu di sini ada untuk cek engine, netral, high beam, dan sen. Lanjut ke bagian stang sebelah kiri. Nah, ini spion original dari Yamaha Racing ya teman-teman, khususnya di Master New. Kurang tahu deh kalau sebelumnya tuh spionnya masih sama kayak gini apa enggak. Kemudian di saklar, ini saklar juga masih Orion nih teman-teman. Di sini ada buat nyalain lampu ya, mati, senja, nyala. Ada high beam sini tentunya, dan di sini low beam, high beam. Sini ada sen dan klakson. Di sebelah kanan cuman engine cut off aja nih teman-teman. Karena RX King itu dia dari yang pertama. Kalau yang peredam saya nggak tahu deh. Dari yang seri Cobra sampai Master New itu dia nggak ada electric starter ya teman-teman. Oke, dari handle-nya sama bandulnya segala macam ini masih bawaan ya. Handle kopling sama handle rem dari Master remnya pun masih bawaan ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian tangki. Di sini catnya masih original teman-teman. Bukti ya, di sini ada stiker oke yang dari awal beli Yamaha. Begitupun strippingnya nih teman-teman, masih originalan. Ada dent sedikit. Di sini ada emblem Yamaha kiri kanan tentunya. Di sini ada mata kucing nih teman-teman, dan dibalut dengan mika plastik gitu. Lanjut ke bodi bagian kanan. Sini box filternya ada emblem RX King. Ini timbul sih teman-teman, bagus ya, ini bukan stripping.
Nah kalau yang di Cobra itu kayak full stripping deh, sampai yang di Master biasa. Di sini ada plastik yang aksennya chrome gitu teman-teman. Oke, lanjut ke bagian belakang nih teman-teman. Di sini Mika Sen masih oranye ya, ada tulisan Yamaha top. Begitupun Mika stop lamp ya. Kayaknya udah gantian sih ini. Tapi di sini ada kodenya nih teman-teman. Yang tahu boleh dong di komen kalau ini masih bawaannya apa enggak ya. Di bawahnya sih nggak ada tulisan Yamaha ya. Kayak gini juga ada tulisan Yamaha-nya, top Yamaha. Oke, sekalian aja nih ke lampu depan teman-teman. Nah, Mika depan sebenarnya terlihatnya kayak beling ya, tapi ini enggak sih. Ini kayak Mika plastik gitu, tapi ada tulisan Yamaha-nya. Desain kiri kanan pun sama, top Yamaha ya. Ya oke, next di bagian kaki-kaki nih teman-teman. Kita mulai dari depan dulu. Dari bannya itu dia menggunakan ban IRC ya mereknya, ukurannya 275 ring 18. Ini kembangannya masih bagus nih teman-teman. Kayaknya hampir di semua ranking pakai ban ini nih. Dan kayaknya ini ban bawaannya deh. Shocknya teleskopik ya, ori Yamaha. Dan kebetulan ini kayak baru ganti deh teman-teman. Ada tulisannya ori ya, ori bawaannya ranking, cuman udah ganti bukan dari ori pabrik. Kemudian dari disk dan kaliper ya udah menggunakan 2 piston. Nah, velgnya pun Orion teman-teman. Di ID ukurannya 160 ring 18. Oke, ke bagian kaki-kaki belakang nih teman-teman. Kalau yang belakang itu ukurannya 300 ring 18 ya. Velgnya juga masih Orion. Di ID 160 ring 18. Berarti sama velgnya ukurannya teman-teman. Lebarnya sama, tapi ringnya sama-sama 18 juga. Nah, yang bedanya itu bannya aja ukurannya, antara depan sama belakang. Sekalian nih teman-teman, ini dia knalpot RX King New Master ya. Dan dia sih katalisnya nggak terlalu kelihatan gitu, kayak seperti di Ninja, motor Ninja gitu teman-teman, atau di Satria. Dia kayak langsung gede aja gitu ke belakang, nggak yang dia katalisnya beneran gede terus kecil lagi gitu. Nah, ini shocknya teman-teman masih bawaannya juga ya. Begitupun dari gear set beserta rantai, swing arm yang masih bawaannya belum di repaint, sampai standarnya pun sama ya. Ya teman-teman, kita next ke bagian bodi sebelah kiri. Di dalamnya itu ada tangki oli samping nih teman-teman. Jadi cara pengisiannya itu cukup rumit ya. Dia kayak harus buka bodi bagian sebelah kirinya ini dulu untuk mengisi oli sampingnya teman-teman. Di tangkinya nih kelihatan. Nah, baru ini juga harus diisi. Berarti ini enggak oli sampingnya dicampur ya teman-teman. Di tangki ini kapasitasnya 9,5 liter. Nah, itu ketahuannya kalau habis di sini nih teman-teman. Tadi ya maaf, kirain saya nih indikator cek apa gitu, ternyata ini indikator untuk kalau oli sampingnya udah menipis atau udah habis teman-teman. Ya oke, next kita ke bagian mesinnya nih teman-teman. Mesinnya ini berkapasitas 135 cc, 2 tak berpendingin udara. Bedanya sama 2 tak Ninja itu kan dia pakai radiator ya, pendingin cairan. Dan uniknya dari sebuah RX King itu kop businya ada di atas teman-teman. Nah, ini kop businya, berarti businya kan nyoloknya ke atas, bukan dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Di juga blok mesinnya itu terlihat sangat bantek teman-teman, nggak yang tinggi kayak motor-motor 4 tak pada umumnya. Nah, di sini karbunya kayaknya udah gantinya nih, mereknya Mikuni. Apa ini bawaannya ya? Nah, boleh komen di bawah teman-teman. Kan ini yang saya pegang ini ada cuknya, kalau mau dipanasin dia ditarik gitu. Ini ada keran bensin ya, dengan kodenya itu 3KA20. Produksinya ini YP1, iya kan? YP3 teman-teman, sorry. Ini tulisannya di sini. Nah, YP3. Artinya ini udah buatan Indonesia teman-teman.
Ya oke, sekarang saya bakal nunjukin suara dari RX King New Master ini ya teman-teman. Mari kita cek sound. RPM masih nyala ya teman-teman. Begitupun indikator netral. Ini suara mesinnya. Ada sedikit getaran dari plat nomor depan teman-teman. Asapnya tuh nggak begitu ngebul ya teman-teman, mungkin settingan RX King standar gitu. Dan knalpotnya ini masih standaran, dia nggak dibobok jadi lebih cempreng gitu. Ini standaran suara RX King New Master teman-teman. Terdengarnya agak garing gitu ya. Ya oke, kayaknya cukup sekian video pembahasan tentang RX King New Master tahun 2008 ini teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasan saya tadi sangat bertele-tele atau muter-muter atau tidak lengkap. Mungkin bagi teman-teman yang lebih mengerti nih soal RX King di Indonesia, boleh banget kok komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Thank you.